Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass IDX Channel. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini dengan Mas Raden, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan IHSG di 1 menit perdagangan pada pagi hari ini. Baik, pemirsa, terpantau IHSG sejauh ini menguat tipis ya, 0,39% ke 8.090-an. Kemudian sempat menyentuh level tertinggi di 8.135 dan level terendah di 8.089. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers diantaranya ada WIFI, kemudian ada Archie, ada BRMS, ada Antam. Kemudian untuk saham-saham menjadi top losers ada CDIA, Raja, Cuan, Ratu, FOTR. Kemudian untuk pergerakan sektoral, pemirsa, di sini kita pantau bersama. Untuk penguatan masih dipimpin oleh basic industries, disusul kesehatan, industri. Kemudian untuk sektor-sektor yang melemah di sini masih ada perbankan, energi dan juga teknologi. Baik, kita ke pembukaan perdagangan Bursa Asia. Pemirsa, pada pagi hari ini ada Nikkei yang dibuka menguat 0,64%, kemudian ada STI menguat 0,25%, Kospi menguat 1,4% dan Hang Seng menguat 1,08%. Kemudian pemirsa, dari saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini ada Archie, kemudian ada ENRG, ada BRMS dan ASII dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya, baik pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Raden, founder dari Warkop Saham. Mas Raden, tadi kalau kita cermati beberapa saham yang menjadi top gainers di sini tentu ada didominasi saham-saham emas begitu ya, tadi sesuai dengan proyeksi. Tapi kalau kita bicara mengenai top losers tadi per pagi hari ini ada CDIA, Raja, Cuan, Ratu. Anda lihat untuk saham-saham konglomerasi ini sejauh apa sih Mas ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahan? Ya, kalau melihat juga pergerakan di perdagangan hari Selasa kemarin dari emiten tersebut ya, terutama ya CDIA, Cuan, ini saya sangat menyarankan untuk investor bisa menerapkan strategi scalping karena memang pergerakannya kalau kita lihat ada kesempatan kita untuk bisa mengambil posisi 2%, 3%, lalu lanjut koreksi lagi. Setelah itu ada penguatan kembali 2%, 3%, lanjut koreksi lagi. Jadi ini terus berulang di sepanjang sesi kedua di hari Selasa kemarin. Saya pikir di pagi hari ini karena memang tekanan jualnya, saya pikir ini masih dilanjutkan oleh broker-broker yang di hari kemarin belum menyelesaikan penjualannya, sehingga di hari ini kita bisa menerapkan kembali strategi yang sama dan ini dikhususkan untuk memang scalping saja. Saya sangat menyarankan bisa dimanfaatkan ya peluang ini, walaupun harga sahamnya merah, walaupun terkoreksi cukup signifikan, tetap kita bisa masuk dengan strategi yang scalping. Dan juga perlu diperhatikan juga karena memang posisi IHSG kita masih positif ya di pagi hari ini saat ini, jadi bisa dimanfaatkan momen-momen ini. Siapa tahu memang ada pembalikan arah seperti yang terjadi di market Asia pagi hari ini ya, kita semoga berharap ini bisa bertahan ya posisi positif ini sampai dengan nanti di akhir sesi. Baik, tadi reviewnya untuk beberapa saham yang kemarin mengalami koreksi tajam dan pada pagi hari ini masih melanjutkan koreksi, ada CDIA, tadi Cuan dan juga sejumlah saham lainnya ada Raja, Ratu. Ini kemudian bisa dicermati dengan strategi scalping begitu ya, sambil dengan menunggu ataupun wait and see dengan situasi lanjutan yang ada. Tapi kalau kita cermati juga dari saham-saham perbankan big caps yang tampaknya belum bergairah juga sampai dengan perdagangan hari ini, Anda melihat untuk perbankan big caps sudah boleh mulai entry di harga ataupun valuasi yang menarik atau masih wait and see juga nih Mas Raden? Ya, saya lebih melihat daripada peralihan sektor ini belum terjadi ya Mbak Ros. Jadi dari emiten-emiten konglomerasi ke blue chip ataupun dalam hal ini khususnya ke banking, ini saya belum melihat betul-betul power pembelian yang cukup signifikan gitu. Artinya memang belum ada perubahan sama sekali, yang melakukan distribusi penjualan masih dengan broker yang sama dari dari awal tahun sampai dengan saat ini masih konsisten. Artinya belum ada perubahan. Saya pikir kalau kita strateginya untuk pembelian jangka waktu yang panjang, ini menurut saya tidak masalah karena posisinya seperti misalkan saya ambil salah satu contoh di emiten BBCA, di mana laba usahanya diproyeksikan masih bisa bertumbuh 9-10%.
di tahun ini di 2025. Jadi berbanding dengan harga sahamnya year to date yang mengalami koreksi lebih dari 17%. Jadi saya pikir ini suatu anomali yang menurut saya bisa kita ambil kesempatan untuk investor yang membeli untuk jangka waktu yang panjang. Tapi untuk jangka waktu pendek saya melihat belum ada peluang atau belum ada peralihan sektor. Baik, baik. Dalam jangka waktu pendek belum ada peluang untuk peralihan sektor, tapi untuk saham-saham berpangkat big caps boleh dicermati untuk kemudian ambil posisi untuk investasi jangka panjang. Baik, Mas Raden, kita lihat tadi saham-saham pilihan yang sudah ditampilkan di layar televisi, ada ARCI, ENRG, BRMS, ASII. Seberapa menarik ARCI dan juga BRMS untuk menjadi saham pilihan untuk komoditas emas nih dibanding saham-saham lainnya, Mas Raden, silahkan. Ya, tentunya komposisi dari pendapatan ya. Saya melihat komposisi pendapatan emas ya dari emiten ARCI, BRMS, ini emiten-emiten yang memiliki komposisi pendapatan dari sumber emasnya ini cukup signifikan dibandingkan dengan emiten-emiten yang lain, sehingga ini yang menjadi dan menarik minat investor di hari kemarin gitu. Jadi betapa cukup signifikan ya jika dibandingkan emiten-emiten yang lain seperti misalkan Antam, justru emiten seperti ARCI, BRMS, power pembeliannya jauh lebih kuat, dan kalau kita lihat di pagi hari ini sudah menguat. Jadi manfaatkan saja kesempatan ini untuk bisa kita lakukan penjualan ya, karena memang komoditas goldnya saat ini pun bergerak terus walaupun masih positif, tapi nanti kita sambil lihat beberapa seperti di beberapa hari yang lalu ya, beberapa setiap perubahan sesi itu ada peluang juga untuk perubahan harga komoditasnya. Ini lagi sangat sensitif ya, lagi sangat sensitif saat ini antara emiten emas dengan komoditas emas. Jadi kita lihat betul-betul kalau membeli saham-saham seperti ARCI ya, BRMS, kita juga harus memperhatikan komoditas goldnya. Baik, baik. ARCI dan juga BRMS menarik melihat dari komposisi pendapatan dominan di komoditas emas begitu ya. Untuk ARCI dan BRMS ini Anda rekomendasikan untuk trading jangka menengah masih menarik atau seperti apa, Mas Raden? Ya, saya pikir untuk emiten emas ini kita masih harus untuk jangka waktu pendek saja, yang memanfaatkan juga kenaikan dari komoditas emasnya. Jika nanti komoditas emasnya pun sudah mengalami pembalikan arah, kita harus pindah sektor kembali gitu, karena seperti yang saya katakan, emiten emas ya terhadap komoditas emas lagi sangat sensitif. Artinya antara pergerakan emiten dan juga pergerakan emasnya bisa searah gitu untuk saat ini. Baik, baik. Untuk ARCI, BRMS ataupun saham-saham komoditas emas lainnya direkomendasikan menarik untuk kemudian dilakukan trading jangka pendek. Baik, kita bergeser ke saham pilihan lainnya. Di sini ada ENRG. Proyeksi untuk ENRG ini menarik secara teknikal atau ada katalis positif lainnya, Mas Raden? Ya, saya pikir energi ini salah satu yang menarik untuk target di harga 1.200 ya. Saat ini saya targetkan untuk bisa dilakukan pembelian. Secara teknikal ini juga posisinya masih sangat positif ya dibandingkan dengan emiten-emiten komoditas yang lain. Ini salah satu yang masih cukup terjaga. Terus kalau kita lihat dari sisi brokernya pun ini juga salah satu yang sangat konsisten gitu ya. Tidak ada salah satu atau beberapa broker saja yang menguasai, tapi di sini cukup konsisten dan menurut saya cukup stabil untuk bisa kita ambil posisi ya di saham energi dengan target 1.200. Dan juga dari sisi sentimen positif kita tahu saat ini energi sedang ada aksi korporasi ini, Baros. Jadi saat ini sedang ada private placement sekitar 3,5 juta lot ya yang diinformasikan, itu harganya sekitar 770 per saham. Jadi ini yang menjadi salah satu sentimen positif juga gitu untuk saham energi. Baik, energi ada proyeksi positif baik secara teknikal maupun tadi terkait dengan sentimen aksi korporasi ya. Kita bergeser ke saham ASII, proyeksinya seperti apa, Mas Raden? Ya, untuk saham Astra seperti yang tadi di awal saya sampaikan, ini adalah salah satu emiten big caps ya yang juga diakumulasi asing dalam 2 bulan terakhir ini, dan nilainya itu hampir sekitar 3 triliun. Jadi ini salah satu hal yang menurut saya jangan sampai kita ketinggalan. Memang saat ini euforianya masih ada di konglomerasi, tapi kita perlu ada diversifikasi sedikit ya ke emiten-emiten seperti big caps kita ini saat ini di Astra. Saya targetkan untuk saham Astra ini di level harga sampai 6.800. Kita tunggu sampai di akhir tahun. Berharap juga ada window dressing nih yang terjadi di bulan November nanti sampai nanti di bulan Desember. Saya targetkan di 6.800 dengan level stop loss saham Astra di 5.600. Baik, itu dia tadi ulasan ataupun proyeksi untuk
Ada 4 saham yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini, ada ARCI, ENRG, BRMS, dan juga ASII. Mas Raden, satu pertanyaan terakhir mungkin singkat saja, proyeksi Anda untuk pergerakan IHSG hari ini, support dan resistensinya seperti apa? Ya, menurut saya untuk IHSG di hari ini masih ada kecenderungan menguat terbatas ya, sambil melihat memang perkembangan dari market di Asia ya. Untuk saat ini level support yang paling dekat itu ada di level sekitar 8.065. Ini merupakan level opening kita sekitar opening kita ya tadi pagi di 8.065, dengan level resistennya itu di sekitar 8.155 untuk resisten kita di hari ini. Memang agak sempit dan ini yang mungkin akan terjadi gitu di hari ini. Baik, proyeksi IHSG di support 8.065 dan resistensi 8.155 diproyeksikan masih ada kesempatan untuk kemudian menguat secara terbatas. Terima kasih banyak Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham ya, sudah bergabung bersama kami di Market Plus IDX Channel. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Raden. Ya, selamat pagi, terima kasih. Baik, pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan berbagai update informasi lainnya, tapi kita akan bergabung dengan rekan Wiki Adrian. Baik, Wiki, ada informasi apa usai jeda berikut ini? Ya, Ocha dan juga pemirsa, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk diperkirakan akan meraih dana segar senilai 16,7 triliun rupiah pada aksi rights issue dalam waktu dekat. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami.